Bel pagi, saatnya belajar pagi-pagi. Pagi hari ini Astrid pengen ngajakin Sobat Pi buat sama-sama belajar mengenai manajemen. Nah, kenapa sih manajemen itu penting? Kayaknya kalau dengan istilah hidup tuh harus di-manage gitu, atau harus diatur. Nah, kita harus mengerti dulu nih sama istilah manajemen, Sobat Pi. Kalau kalian sudah tidak asing dengan kata-kata manajemen, bagus. Tinggal berarti mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Secara sederhananya sih gini, manajemen itu dapat diartikan sebagai sebuah tindakan atau seni mengelola. Sebuah tindakan atau seni mengelola, Sobat Pi. Kalau secara lengkapnya, manajemen dapat diartikan sebagai suatu seni untuk mengelola atau mengarahkan orang lain agar dapat mencapai tujuan utama organisasi atau perusahaan. Berarti kalau misalnya sebuah manajemen ada di kantor gitu ya, itu yang diarahkan adalah orang-orang yang ada di kantor tersebut, Sobat Pi. Tujuannya apa? Ya tujuannya untuk kemajuan si kantor itu sendiri. Tergantung perusahaannya itu bergerak di bidang apa. Tentunya manajemen ini ada prosesnya. Bukan sekedar sesederhana kita mengerti bahwa oh itu adalah tindakan atau seni untuk mengelola sesuatu. Tapi apa aja yang harus dilakukan supaya dari hulu hingga hilir itu bisa berjalan dengan lancar, Sobat Pi. Fungsi manajemen meliputi 4 hal. Nah, ini bisa kalian pelajari, bisa kalian terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Karena sebetulnya manajemen tidak hanya yang mengelola perusahaan aja. Mengelola keseharian kalian itu juga namanya manajemen, Sobat Pi. Fungsi yang pertama adalah perencanaan atau planning. Meliputi penentuan arah tujuan dari perusahaan, di mana merancang strategi itu diperlukan untuk meraih tujuan yang ditentukan, Sobat Pi. Belum lagi adanya pengembangan rencana-rencana dalam melakukan koordinasi kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai strategi-strategi tadi. Jadi kalau misalnya direncanakan, otomatis apa sih tujuannya ketahuan. Gimana sih strategi-strateginya itu juga bisa tuh dipaparkan semuanya di sana dalam proses perencanaan atau planning. Yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing. Fungsi manajemen ketika seorang manajer menata suatu pekerjaan bagi masing-masing orang, itu menentukan tugas apa dikerjakan sama siapa, bagaimana prosesnya, pengerjaannya. Belum lagi tugas-tugas tersebut ini apakah cocok dengan kemampuan orang-orangnya. Nah, itu adalah di proses pengorganisasian atau organizing. Berikutnya adalah pelaksanaan atau actuating. Fungsi dalam manajemen berupa suatu tindakan untuk mengusahakan agar perencanaan yang sudah dilakukan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Planningnya sudah ada, ya. Terus juga sudah pengorganisasiannya sudah tepat. Terus tinggallah dilaksanakan. Nah, proses pelaksanaan ini itu juga butuh perencanaannya, Sobat Pi. Gimana supaya tindakan-tindakan yang direncanakan terus sudah dialokasikan ke orang-orangnya dan dilaksanakan itu dengan tepat. Dimana menggerakkan semua orang pada semua tingkatan organisasi itu sangat diperlukan agar kerjasama antar seluruh tingkatan itu bisa berjalan dengan baik, Sobat Pi. Harapannya dengan semuanya bisa bersinergi, goalsnya atau tujuannya bisa tercapai. Apakah udah dilaksanakan? Terus sebelumnya adalah diorganisasikan, sebelumnya juga direncanakan. Apa nih? Tahap terakhirnya adalah pengawasan atau controlling. Fungsi manajemen yang satu ini bertujuan untuk melakukan pengamatan, menilai kinerja dalam pelaksanaan, dan melakukan tindakan korektif. Ingat ya, tindakan korektif, jadi mengkoreksi
Diperlukan ini guna untuk meningkatkan performa organisasi untuk mencapai tujuan. Jadi setelah direncanakan, terus dilakukan pengorganisasian, terus juga dilaksanakannya itu bukan cuma ada planning doang ya, tapi langsung benar-benar jalanin nih kira-kira seperti apa. Setelah itu apakah dibiarin? Oh tentu tidak, harus ada yang namanya pengawasan Sobat Pi. Supaya jika kalau ada kerusakan kah atau ada apa lagi ya, ada kesalahan, ada yang macet, nah itu bisa ketahuan ini ada kesalahannya di mana sih, kira-kira apa yang harus diperbaiki gitu Sobat Pi. Termasuk itu juga menindak penyalahgunaan kekuasaan dalam organisasi Sobat Pi. Ya, jadi fungsi manajemen ada 4. Pertama adalah pelaksanaan, perencanaan atau planning, ada pengorganisasian atau organizing, ada pelaksanaan atau actuating, dan ada pengawasan atau controlling. Kalau kira-kira dalam hidup bisa diaplikasikan gak sih Sobat Pi? Bisa-bisa aja. Coba deh kalian bikin perencanaan. Setelah itu kalian lakukan pengorganisasian. Setelah diorganize nih, kira-kira mau ngerjain apa, kapan, gimana. Terus kalian tinggal laksanakan dong. Jangan cuman bisa aja tuh hari Senin ngerjain bahasa Indonesia, hari Selasa kita review bahasa Indonesianya, hari Rabu tapi itu cuman dalam kertas doang ditulis aja, nggak dilakukan. Ya harus ada nih pengawasnya. Siapa tuh kira-kira pengawasnya? Kagayaku rainbow.